Sikap Gibran tetap sebagai juru parkir bahkan tukang parkir yang cerdik, sebab manuver politik nasional pun dengan kalem dia parkirkan di kota Solo. Gibran Raka booming. Raka, Mas Wali Kota Solo, saling berbalas kelakar dengan Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yaitu Yeni Wahid di aplikasi X, yang dulunya Twitter. Awalnya Yeni Wahid dalam akun pribadinya @yeniwahid mengunggah potret Gibran memakai baju juru parkir, jukir, dalam pawai pembangunan pada Jumat tanggal 18 Agustus tahun 2023. Suami Sally Ananda itu, berpenampilan unik dan kocak dengan memakai atribut jukir pada pawai pembangunan di sepanjang Jalan Slamet Riyadi. Orang nomor 1 Kota Solo itu memakai jukir berwarna biru hitam lengkap dengan nemtak Mas Gibran, dan tulisan, petugas parkir, di bagian punggung. Yeni Wahid di akun X-nya menuliskan keterangan dalam foto yang diunggahnya pada Jumat lalu pukul 17.11 WIB. Dia menandai foto itu ke akun Gibran @Gibran_tweet. Ternyata petugas parkir, kirain petugas par, ... colek @Gibran_tweet. Setelah beberapa lama kemudian, Gibran membalas unggahan Yeni dengan candaan, "Siap, mohon arahan Bu Wakil Presiden," dibubuhi emoji tangan mengatup. Balas Gibran yang ditanggapi ratusan komentar. Mbak Yeni kemarin kan sempat ledek-ledekan di Twitter tuh sama Mas Gibran. Mbak Yeni nyebutnya Mas Gibran tuh seperti tukang parkir. Itu kayak maksudnya kayak gimana sih? Loh bukan, saya nggak menyebut dia sebagai tukang parkir. Pakai baju petugas parkir gitu. Ya saya cuma bilang petugas parkir gitu. Iya. Nggak ada maksud apa ya? Hah? Nggak ada, cuman apa ledek-ledekan aja gitu ya? Ya silakan aja kalau yang menginterpretasikan, namanya juga di politik. Itulah komunikasi yang syarat dengan nuansa politik sesama anak presiden di alam demokrasi tanah air. Dan memang tak bisa dielakkan, sebagai anak presiden, Gibran lahir dan belajar dalam demokrasi yang secara politik telah dibangun bapaknya yaitu Jokowi. Dan demokrasi yang dijalankan secara murni memang dapat memunculkan apa saja, bahwa demokrasi dalam konteks kebebasan berpendapat dan berekspresi dapat menjelma dan membentuk berbagai kondisi. Itulah kondisi yang dialami Gibran ketika mengikuti jejak sang bapak masuk kancah politik, hingga muncul istilah politik dinasti tersematkan padanya. Gibran tak ambil pusing, mau dibilang apa. Memang, politik dinasti identik dengan mesin politik yang bermasalah dalam demokrasi. Banyak pengamat yang memberikan nilai negatif terhadap pola kekerabatan yang bersanding dengan kekuasaan. Politik dinasti karena ada dua faktor. Satu, memang dalam banyak hal membunuh rasionalitas pemilih. Yang dilihat bukan Gibrannya, tapi Pak Jokowi sebagai senter, pemegang tampuk kekuasaan, betul memang tidak punya kendali langsung kepada daerah. Ini biasanya budaya patrimonial kita, kalau ada anak pejabat dan presiden, jangankan kepala daerah menjadi calon. Ini tidak menjadi calon, karpet merah pun sudah digelar. Dan yang paling fenomenal adalah politik dinasti Atut Banten yang seolah tak pernah terkalahkan oleh siapapun yang menjadi rivalnya. Fenomena dinasti ini masih akan terus marak, dan Gibran, dengan gayanya yang kalem, mempunyai cara tersendiri mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan cara fair play. Saya akan ikut kontestasi, bisa menang, bisa kalah. Tidak harus diwajibkan memilih saya, bisa dipilih, bisa tidak, bisa dicoblos, bisa tidak. Jadi tidak ada kewajiban untuk mencoblos saya, dan ini kan kontestasi, bukan penunjukan. Hampir 3 tahun kepemimpinan Gibran sebagai wali kota Solo, berjalan dengan dinamika pembuktian yang signifikan bahwa dirinya bisa memimpin kota dengan gaya milenialnya. Kota Solo semakin bergerak menuju perbaikan. Gibran yang diangkat sebagai wali kota di masa sulit, saat pandemi, dia telah mampu melakukan percepatan recovery. Lalu dalam perjalanan pasca Covid, banyak kebijakan strategis yang dilakukannya, antara lain melakukan pendampingan kepada sebanyak 6.500 UMKM, menyelenggarakan event lokal, regional, nasional, bahkan internasional. Dalam prosesnya Gibran meletakkan fondasi kuat untuk kemajuan Surakarta. Ada 10 sektor pembangunan yang saat ini sudah dan tengah dikerjakan, di antaranya Masjid Raya Sheikh Al Zayed, Islamic Center, Elevated Rail, revitalisasi Solo Technopark, Taman Balai Kambang,
dan IKM Mebel Gilingan. Langkah visioner lainnya, menurut dia, adalah mendorong Surakarta menuju Smart City atau kota pintar. Belum lagi beberapa penghargaan yang diraih oleh Kota Solo selama dalam kepemimpinannya. Dari percepatan pembangunan Solo inilah, kemudian Gibran mulai dilirik di kancah nasional, dan yang menarik, sikap Gibran tetap sebagai juru parkir bahkan tukang parkir yang cerdik, sebab manuver politik nasional pun dengan kalem dia parkirkan di kota Solo, sehingga kota Solo tak hanya sebagai Spirit of Java, tapi telah menjadi politik park, taman politik, yang mempesona bagi para tokoh nasional. Gibran tak ambil pusing mau dibilang apa. Sebagai juru parkir, ia menerima manuver politik siapa saja, dan entah pakai kendaraan apa. Dengan kesantunan anak muda, ia seolah malah seperti selebrita. Banyak para tokoh datang mengajak makan dan berselfie ria. Gibran tetap sedia melayani para tamu yang datang ke kota yang dipimpinnya. Hal inilah yang memantik politis senior Pandan Nababan marah dengan tukang parkir tersebut, dengan umpatan anak ingusan. Namun dia tetap teguh dan patuh pada atasan. Bila dipanggil ke pusat maupun ada perintah memarkirkan kendaraan partai yang menaunginya. Ya, jadi Pak Panda, kenapa sih Pak Panda ini melontarkan kritikan anak ingusan untuk Mas Gibran? Jadi pertama, saya harus ingatkan, Indonesia ini, demokrasi Indonesia ini bukan dinasti. Kita harus lawan itu. Dan kemudian juga, kenapa saya bilang dinasti, dan usul putusan MK itu kan dari Projo itu sudah pantas jadi wakil presiden segala macam. Itu yang sebenarnya saya menanggapinya. Dan kemudian dalam hal ini buat Gibran sendiri banyak yang harus perlu dia pelajari. Kamu memang anak muda yang hebat, Mase.